bos sih. Begitu banyak karyawan di perusahaan ini. Bekerja bertahun-tahun, belum pernah masuk ke ruangan ini. Kamu baru saja bergabung, sudah 2 kali masuk sini. Tergantung sama bosnya. Jangan mengeluh, ikut aku. Kemana? Ajak kamu makan enak. Aku belum selesai kerja. Sebagai wakil direktur utama, aku perintahkan kamu. Sekarang pulang, ikut aku. Itu lembur. Ayo cepat. Kemana? Aku tahu restoran Prancis enak, ajak kamu coba. Nggak suka? Ngapain lihat aku? Aku penasaran. Kenapa kamu tiap hari pakai jas? Jangan-jangan dari kecil selalu pakai jas? Kamu mengejek aku? Mending aku yang traktir hari ini. Kamu traktir. Makan apa? Makan enak. Oh, Gimana? Pernah kesini? Kan sudah kubilang jangan pakai jas. Nggak merasa aneh pakai jas ke tempat begini? TAPI. Kita mau makan apa sih? Sebentar lagi tahu. Ayo ikut aku. Bang, 1 porsi tahu busuk. Pedesinnya. Gimana? Pernah coba? Aromanya gimana sih? Bau tapi enak. Aku jamin, sekali coba pasti ketagihan. Nah, tahu busuknya sudah jadi. Makasih, Bu. Coba 1. Enak banget. Coba 1. Bisa dimakan? Masa nggak bisa? Hidup harus banyak mencoba. Mau aku suapin? Nggak usah, aku sendiri aja. Aku suka banget makan ini. Enak banget. Berlebihan amat. Gimana? Enak? Enak kan? 1 lagi. Makan pelan-pelan, aku bayar sebut dulu. Bibi. Terima kasih ya. Ayo aku ajak kamu ke tempat baru. Wangi banget. Ini apaan sih? Belum pernah lihat kan? Ini namanya kepompong ulat sutera. Coba cicip 1. Ini aku nggak mau makan. Takut apa sih? Kamu kan pernah makan siput Prancis. Ini jauh lebih bersih daripada siput Prancis. Serius. Renyah dan wangi. Cepat cicip 1. Kalau nggak makan, kamu bukan laki-laki. Aku makan. Makanlah. Enak banget. Gimana? Enak kan? Makan 1 lagi. Coba kamu cicip. Aku sering makan ini. Kamu ngapain sih? Ayo pergi. 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 Enak kan? Gimana? Enak nggak? Sebenarnya menurutku, lebih enak daripada di restoran. Apalagi kepompong ulat sutra itu. Enak kan? Beneran enak. Enak. Ya udah. Nanti aku siapin buat kamu 5 kilo. Kasahanalah aku. Ayo minum dulu. Terima kasih. Ling Yun, sini. Maaf, Ada apa? masalahku dengan bos Sang. Mengaruh ke kamu. Nggak apa-apa. Tapi kalian berdua sebenarnya kenapa sih?
Mama, tanganku berdarah. Nggak apa-apa, nanti juga berhenti. Kapan sembuhnya? Kalau darahnya habis, sembuh. Berisik banget. Main sana. Sudahlah, lupakan itu. Ngomong-ngomong, mamamu baik nggak sama kamu? Tentu baik. Mana ada mama yang nggak sayang anaknya? Itu naluri. Bosi, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku tahu pasti waktu kecil kamu pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan. Kalau kamu mau, ceritakan saja padaku. Dosen psikologi kuliahku pernah bilang, saat ada yang mengganjal di hati, lebih baik diungkapkan. Pasti akan terasa lebih lega. Tidak usah deh. Tenang, aku tidak akan cerita ke orang lain. Kalau tidak percaya, kita janji. Kamu bisa jaga rahasia? Tentu saja, aku tidak akan cerita ke siapa-siapa. Cerita saja. Baiklah, aku akan ceritakan. Saat aku masih sangat kecil, ibuku sudah meninggalkanku. TAPI. Aku tidak tahu kenapa. Sudahlah, ayo kita ke warung favorit Linyun. Beli 2 porsi, pasti dia mau dengar penjelasanku. Sampai sekarang aku tidak tahu kenapa dia tega meninggalkanku. Dia ada di mana sekarang? Bosi, jangan terlalu sedih. Aku yakin ibumu punya alasan saat itu. Aku percaya suatu hari nanti kamu akan menemukannya. Semoga saja. Ayo minum lagi. Ayo. Lupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Hari ini makanannya enak banget. Lain kali kita makan bersama lagi ya. Boleh, lain kali aku ajak ke tempat lain. Boleh juga. Aku sampai. Kamu tinggal di sini? Ini warung mie ibuku. Gimana? Mau cobain semangkuk? Kasihan deh, aku sudah terlalu kenyang. Bagaimana kalau lain kali saja? Boleh juga. Kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa. Bosi, sampai jumpa. Ling Yun. Hello, Bulletin. Ini siapa? Dia yang sering aku ceritakan. Bosku, si Jianyu, Bosi. Ibu. Kamu sudah besar sekali. Bu, maksud ibu apa? Tidak. Terima kasih sudah mengantar Ling Yun pulang. Tidak apa-apa. Linyun kan teman baikku, wajar saja. Bos SI. Mau masuk sebentar? Sudah larut, lebih baik kalian istirahat. Iya, istirahat yang cukup. Ibu, kenapa hari ini? Tidak, kenapa pulangnya larut sekali? Ibu tidak berani menutup pintu. Maaf ibu, lain kali tidak akan terlambat lagi. Linyun, Tant. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Hati-hati di jalan. Terima kasih Tante.
Ibu, dia sudah pergi. Ayo masuk. Haus sekali. Ibu, mau minum? Ibu. Kenapa? Ling Yun. Bos Si, kenapa dia mengantarmu pulang? Karena kami makan bersama. Kalau begitu, Bos Si punya pacar tidak? Ngapain tanya itu? Cepat bilang, punya atau tidak? Sepertinya tidak. Setidaknya belum pernah dengar dia bilang. Kalau begitu, jangan-jangan dia suka sama kamu? Ibu, ngomong apa sih? Jangan ngawur. Masa seorang bos? Kenapa dia mengantarmu pulang dan mentraktirmu makan? Karena merasa bersalah, hubungannya dengan ibu tirinya tidak baik. Sedikit melibatkanku. Ibu tiri. Ibu tirinya tidak baik padanya? Sepertinya konfliknya cukup dalam. Dia bilang apa-apa padamu? Aku mau angkat telepon dulu. Hello, Tant. Ini siapa? Dia yang sering kubicarakan. Bosku, si Jianyu, Bos Si. Keluar sebentar. Dad Ang. Dad Ang. Pas. Mie ini asin banget. Iya, coba kamu cicipi. Maaf, mungkin aku kebanyakan garam. Bagaimana kalau aku buatkan kalian semangkak lagi? Maaf ya, mungkin ibu hari ini agak kurang teliti. Kalau begitu, 2 mangkuk mie ini kami berikan gratis untuk kalian. Tidak perlu bayar. Sudahlah, kita tidak makan lagi, ayo pergi. Maaf ya, maaf. Ibu, kenapa? Kenapa? Ya sudah tua saja. Siapa bilang ibu tua? Kalau ibu tua, aku yang akan merawat ibu. Ibu hanya perlu menjaga diri sendiri saja. Ibu, sudah makan? Ibu, hari ini kenapa sih? Hanya ada sedikit pikiran. Sudah, aku akan masak untukmu. Tidak usah, sini. Duduk, aku akan pijat untuk ibu. Belakangan ini aku sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk menemani ibu. Aku tidak perlu ditemani, justru kamu yang sibuk bekerja. Sebenarnya aku juga khawatir kamu kelelahan. Sudah, jangan dipijat lagi. Sini duduk istirahat. Tidak apa-apa. Oh ya ibu, kalau Han Kiming datang ke rumah kita, jangan pedulikan dia, langsung usir saja. Dia begitu menyakitimu, mana mungkin aku biarkan dia masuk. Kok tiba-tiba kamu bicara tentang dia? Dia ini benar-benar membosankan. Dia bahkan berani mengata-ngatai Ku Heng di depanku. Benar-benar membuatku marah. Lihat kan, dulu aku sudah bilang jangan bersama dia. Kalau kamu bersama Ku Heng itu, sekarang kamu pasti lebih baik. Ibu, sudah, jangan dibahas lagi. Ibu, apa aku belakangan ini sedang sial ya?
Pertama ada Han Iming. Sekarang ada lagi Fu Yizik. Benar-benar sial 7 turunan. Fu Yais. Itu bos Fu yang sering kamu ceritakan itu? Iya. Aku sering menyebutnya. Sepertinya cukup seringnya. Tapi menurutku bos Fu ini, dia sepertinya cukup baik padamu. Ling Yun, jangan membicarakan keburukannya di belakang. Baik apanya? Dia jelas-jelas menggunakan alasan melatihku. Untuk balas dendam pribadi. Bos Si lebih baik. Maksudmu? Kamu bilang yang mengantarmu pulang itu. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu Ling Yun, aku mau bicara sama kamu. Ibu merasa bos Si itu bagus. Kamu ajak dia ke rumah lain hari. Ibu mau traktir dia makan. Sekalian berterima kasih. Boleh dong. Dia juga bilang mau mampir ke rumah kalau ada waktu. Mau mencicipi masakan ibu. Beneran? Kapan? Barusan pulang kerja dia masih di kantor. Sekarang mungkin masih lembur. Gini aja, aku telepon dia dulu. Mau makan malam di sini nggak? Boleh banget. Halo Bos Si. Aku Ling Yun. Masih lembur? Sudah makan belum? Hari ini ada waktu mampir ke rumahku makan mie? Oke, kami tunggu ya. Gimana? Dia bilang sebentar lagi datang. Wah bagus, aku cek dulu. Ada bahan masakan enak nggak ya? Xiao Yun, Pamanku, ibumu mana? ibu lagi di dapur siap-siap tamu penting. Tamu penting? Saya Pak? Bosku, Ling Yun, daging sapi ini kayaknya agak keras. Kurang segar, kamu beli yang baru di supermarket, cepat. Minyang, kamu datang pas banget. Ambilin teh bagusmu yang itu. Bos Ling Yun datang, harus pakai teh terbaik. Aku ambil sekarang. pamanku nggak usah yang terbaik. Bu, nggak perlu ribet. Biasa aja. Suruh beli ya cepat pergi, sana-sana. Ultahku aja nggak semeriah ini. Udah cepat pergi, bawa dompet. Banyakin bawa uang, beli beberapa potong. Bos Si mau pergi? Ada APA? Berkas Ling Yun yang kamu minta sudah kubawa. Berkasnya simpan di sini dulu. Aku rencananya, setelah proyek selesai, akan naikkan jabatan Ling Yun. Ya, Ling Yun meski baru lulus, Tapi kemampuannya bekerja benar-benar tak perlu diragukan. sudah menyelesaikan banyak masalah rumit. Cheng Yu. Jangan-jangan namanya sama. Bos Si. Kamu kenapa? Enggak apa-apa itu. Simpan dulu di sini, besok kita bicarakan lagi. Sudah larut begini, kok belum datang juga? Mungkin dia sibuk kerja. Atau aku panaskan lagi makanannya? Nggak usah. Aku telepon dia dulu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Matikan. Nggak apa-apa, kita tunggu lagi.
Tunggu lagi. Benar. Dia ternyata ibuku. Kenapa dulu dia meninggalkanku? Kenapa dia tidak pergi dari kota ini? Kalau tidak pergi, kenapa tidak mencariku? Aku akan tanya dia. Siapa dia? Cheng Lingyun umurnya 22 tahun. Ibu meninggalkanku juga sudah 22 tahun. Jangan-jangan Cheng Lingyun adalah anak mereka berdua. Tidak mungkin salah. Cheng Lingyun adalah anak mereka. Ibuku meninggalkanku demi dia dan pria itu. Ibumu baik padamu? Tentu baik. Mana ada ibu yang tidak sayang anaknya? Itu naluri. Kenapa pulang berantakan? Ibu takut-takut tidak mengganti pintu. Maaf, Bu. Lain kali tidak akan terlambat lagi. Kenapa aku juga anakmu? Kenapa kau tinggalkan aku? Mungkin hari ini dia tidak akan datang. Begini saja, besok aku tanya dia. Mungkin ada sesuatu yang menghalanginya. Sudahlah, mungkin benar-benar sibuk kerja. Sayang sekali makanan ini. Ming-Yang, atau kamu panggil Chuheng untuk makan bersama? Chuheng. Dia hari ini ada acara makan. Makan di acara gini mana kenyang. Suruh dia makan dulu baru datang lagi buat nambah sesuap 2 suap. Oh, kok kamu datang? Kok kamu minum sendirian di sini? Aku nelpon HP kamu gak diangkat. Jadi aku tebak pasti kamu di sini. Kenapa nangis? Enggak. Udah datang jangan pergi, temanin aku minum. Tentu saja. Ayo. Kamu buta ya nabrak-nabrak gitu? Apa katamu? Coba ulangi. Aku bilang kamu. Jangan bilang aku gak ngingetin. Jangan tunjuk-tunjuk temanku. Kebukin mereka semua. Heng, biasanya kamu banyak omong. Kok hari ini diam aja? Apa kalian lagi ribut? Enggak. Kalau nggak ribut kok diam aja? Biasanya kalian nggak gini.
Ling Yun, gimana kerjaan akhir-akhir ini? Bos Fu kemarin nggak marah ya? Lancar. Kamu di DJ gimana? Gimana hubunganmu sama Yo Keke mereka? Dia baik kok. Sebenarnya kalian bisa jadi teman baik. Dia beda banget sama kakaknya. Nanti kalau ada kesempatan. Udah, cari orang buat antar kalian pulang. Makasih ya makasih. Kamu cari siapa? Mau cari siapa lagi kalau bukan Cheng Ling Yun? Jangan cari dia. Dia kan asisten hukum kita. Bayangin aja, kalau cari orang lain, nanti pas kamu pulang. Pasti ketahuan Zhang Lili. Cari Xiaolan aja. Xiaolan kayaknya beberapa hari ini gak bakal angkat teleponku. Kamu ganggu dia lagi ya? Panjang ceritanya, nanti aku kasih tahu. Cepetan bilang mau cari siapa. Yang Penteng Jangon Chengling Yun. Katanya hubungan kalian kan selalu baik. Kok tiba-tiba ribut? Udah aku bilang jangan cari dia ya, jangan cari dia. Bilang atau enggak, Gak apa-apa, terserah. mabuk jadi kayak cewek. Aku nggak peduli lagi. Jangan pukul, jangan pukul. Halo. Kantor polisi. Oke, aku mengerti. Ada APA? Sudah bosi sedang bertemu dengan beberapa preman dan berkelahi. Sekarang mereka ada di kantor polisi. Ada yang terluka saat berkelahi? Aku tidak tahu. Aku akan pergi melihat dulu. Oak. Ling Yun, aku temani kamu pergi. Jangan beritahu orang-orang di perusahaan tentang ini. Sudah, kamu pulang saja. Aku mengerti. Bosi, ayo kita pergi bersama. Bersama. Bersama untuk apa? Kita makan bersama. Kamu lupa ya? Seluruh keluarga kami sedang menunggumu. Seluruh keluarga. Ya, ibuku, pamanku, dan Kuheng. Kuheng, ya? Kalian adalah satu keluarga. Kalau kalian sudah lengkap, untuk apa aku ikut? Bosi, jangan malu-malu. Makan bersama keluarga kan seru. Oh ya, ibuku sudah memasak beberapa hidangan spesialnya. Biasanya aku ini makan juga tidak bisa. Ayo pergi. Sudah kubilang aku tidak mau pergi. Kalian saja, makan bersama sebagai keluarga. Jangan lebatkan aku. Bosi, ada apa denganmu? Tidak ada APA. Aku tidak mau makan. Tidak boleh ya, si Jianyu? Apa maksudmu? Ling Yun baik hati mengajakmu makan. Kalau tidak mau pergi, tidak usah sok tinggi hati. Tidak suka aku sok tinggi hati? Baiklah. Kalau begitu jangan ganggu aku. Jangan pernah lagi mengajakku makan di rumah kalian. Mengerti? Bosi, apakah aku ada yang salah? Kamu tidak salah. Aku hanya ingin kamu mengerti hubungan kita. Aku adalah bosmu. Kamu adalah karyawan. Aku tidak ingin ada lagi perilaku sok akrab seperti ini. Ternyata kita bukan teman. Teman. Pernahkah kamu lihat bos dan karyawan bisa jadi teman? Tapi sebelumnya, Sebelumnya kamu salah paham. Aku harap kedepannya kamu bisa menempatkan diri dengan benar. Ling Yun jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo kita pergi. oke, aku mengerti. Semua ucapanmu sudah kuingat. Maaf. Jadi sekarang kita masih pergi atau tidak? Pokoknya aku benar-benar tidak tahu, tiba-tiba kamu bersikap seperti itu padanya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Tapi aku percaya padamu, saat waktunya tepat pasti kamu akan memberitahuku. Aku tidak akan bertanya. Sudah, saat ingin pergi beritahu aku. Aku temani kamu pergi.
Ling Yun, kamu baik-baik saja? Aku bisa kenapa? Perusan yang dikatakan si Jinyu. Jangan kamu pikirkan. Menurutku apa yang dia katakan cukup masuk akal. Dia adalah putra direktur grup, wakil direktur perusahaan. Aku hanya seorang karyawan kecil. Tidak bisa menjadi teman itu wajar. Kalau begitu, bagaimana dengan kamu dan Fuize? Aku dan dia kenapa? Kamu dengannya hanya teman juga? Seharusnya bahkan tidak bisa disebut teman. Ling Yun, aku mengenalmu. Aku tahu kamu adalah gadis yang baik hati dan jujur. Terbuka pada siapapun. Tapi sekarang kamu sudah masuk ke dunia kerja. Ada beberapa hubungan interpersonal yang harus lebih diperhatikan. Aku tahu. Kamu tidak tahu. Kita dengan si Jinyu dan Fuize mereka benar-benar bukan dari dunia yang sama. Hari ini si Jianyu mengatakan hal-hal itu padamu. Besok Fuize juga akan begitu. Aku tidak ingin kamu terluka lagi. Apa maksudmu? Aku tahu. Kamu sangat dekat dengan Fuize, bahkan kamu. Tapi hari ini, saat si Jianyu mengatakan hal-hal itu, Fuize tidak membelamu. Lihat apa yang ada di pikirannya. Sama dengan si Jianyu. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku harap kamu bisa menjaga jarak dengan atasanmu, agar tidak terluka lagi. Kenapa hari ini semua orang terlihat aneh? Semua orang ingin mengajari aku. Bosi menyuruhku melihat posisiku sendiri. Kamu menyuruhku menjaga jarak dengan mereka. Apakah di mata kalian, aku adalah orang yang tidak tahu diri? Suka berusaha dekat dengan orang lain? Ling Yun, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku pikir setidaknya kamu yang mengerti aku. Ternyata aku salah. Dekat atau jauh dengan siapa, itu urusanku. Aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Apalagi mendengarkan pendapat orang lain. Bahkan jika aku salah mengenal orang, aku terima. Ling Yun, aku benar-benar tidak bermaksud lain. Aku hanya khawatir denganmu. Dan, sebelum kamu bicara tentang orang lain, pikirkan dulu urusanmu sendiri, oke? Aku dekat dengan Fuize. Karena kami atasan dan bawahan, aku harus bekerja. Lalu kamu dan Yokeke? Hanya hubungan atasan dan bawahan? Aku dan Yokeke tentu hanya atasan dan bawahan. Paling-paling hanya teman yang cocok diajak bicara. Dia tidak sama dengan si Jinyu mereka. Apa bedanya? Menurut maksudmu tadi, Yokeke, si Jianyu, Fuize. Mereka bertiga adalah orang yang satu dunia. Kalau begitu, kamu juga harus menjaga jarak dengan Yokeke. Bukan? Ling Yun, aku dan Keke benar-benar tidak ada hubungan lain. Jangan salah paham. Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak peduli, aku juga tidak salah paham, aku hanya ingin memberitahumu. Sebelum bicara tentang orang lain, pikirkan dulu urusanmu sendiri. Dan, urusanku tidak perlu kamu urusi. Bagaimana jika aku tetap ingin mengurusinya? Dasar apa? Dasar aku sudah menemanimu selama 18 tahun. Dasar aku tidak tahan melihatmu disakiti orang lain. Dasar aku peduli padamu lebih dari peduli pada diriku sendiri. Kakap tidak. Kamu mau apa sih? Seperti mengaku cinta saja. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku lelah. Aku akan pulang dulu untuk istirahat. Aku hanya ingin kamu mengerti hubungan antara kita. Aku bosmu, kamu karyawan. Perilaku mencari muka seperti ini di masa depan. Aku tidak ingin terjadi lagi. Kenapa hari ini semua orang aneh sekali? Semua orang ingin mengajariku. Bosi menyuruhku melihat posisiku sendiri. Kamu menyuruhku menjaga jarak dengan mereka. Apakah di mata kalian, aku adalah orang yang tidak tahu diri?
Suka mencari muka dengan orang lain? Ling Yun, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Ling Yun, kamu sudah tidur? Belum. Ibu, ada apa? Hanya ingin bertanya. Bukankah kamu pergi menjemput bos sih? Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Masa dia ada masalah? Yang sial adalah para preman yang berkelahi dengan mereka. Berkelahi? Apakah dia terluka? Bukankah aku bilang tidak apa-apa? Kamu juga tidak tahu diri. Mereka pergi ke kantor polisi. Pasti bilang makan malam. Kamu tidak membawa mereka pulang untuk makan malam. Kamu telepon saja ibu. Ibu akan masak lagi. Sudahlah, semua salahku. Ibu, aku tiba-tiba merasa lelah. Aku tidur dulu. Tidak usah buru-buru, menurutku. Bagaimana kalau besok ibu buatkan makanan Tiongkok ekstra? Kamu antarkan untuk bos sih. Dia belum pernah mencoba masakan ibu, kan? Kamu bantu ibu pikirkan, besok masak apa ya? Daging merah? Atau sop ayam? Kalau dia tidak mau makannya sudah. Ibu, ngapain harus buatkan dia? Ribet tidak sih? Menurutku, sejak kecil dia hidup dengan ibu tiri. Perjalanan hidupnya cukup sulit. Bisa tumbuh besar seperti ini tidak mudah. Ibu mau masak untuknya. Masa ribet? Aku bilang jangan masak ya, jangan masak. Masak pun dia belum tentu mau makan. Kamu ini, kenapa bicara seperti itu? Ibu mau masak, kamu malah melarang? Semakin besar semakin tidak tahu diri. Ya, aku tidak tahu diri. Justru karena terlalu tahu diri. Bikin diri sendiri semangat palsu. Jadi kayak lelucon. Ada APA? Kalian pasti ada sesuatu. Nggak ada apa-apa. Cuma dia bos besar yang sok tinggi. Makanan orang biasa kayaknya nggak cocok buat dia. Aku ketemu bos si waktu itu. Dia nggak kayak yang kamu bilang tuh. Kalian pasti ada sesuatu. Cepat cerita sama mama. Beneran nggak ada apa-apa. MA. Aku ngantuk. Mau tidur. Ya udah, kamu tidur yang cepat ya. Kamu cari aku tapi nggak ngomong. Lagi pikiran apa? Aku juga nggak tahu harus ngomong apa. Maksudnya nggak tahu harus ngomong apa. Kalau nggak ngomong, aku pergi ya. Cepat ngomong. Aku Kamu apa? nemu ibu kandungku. Beneran? Bohong? Aku nemu orang yang pergi tanpa pamit. Ibu yang ninggalin aku lebih dari 20 tahun. Dia tahu tentang kamu? Nggak tahu. Kamu mau gimana? Mau mengakui dia? Aku udah berhayal berkali-kali. Alasan dia ninggalin aku. Aku mikir, jangan-jangan papa yang ngusir dia. Atau mungkin dia kena penyakit parah. Nggak mau jadi beban kita. Tapi sekarang aku baru tahu. Alasan dia ninggalin aku. Karena apa? Karena dia jatuh cinta sama lelaki lain. Dan hidup sama lelaki itu. Oh gitu. Dan, aku punya adik tiri. Lucunya, adik itu karyawan di Dingfeng kita. Siapa? Siapa? Xiaolan. Jangan tanya aku lagi. Aku lagi pusing. Papa sama Sang Lili tahu nggak?
Jianyu, menurutku kamu harus suruh adikmu itu cepat keluar dari perusahaan. Jangan-jangan papa tahu soal ini. Bisa-bisa dia marah ke kamu karena ibumu itu. Nanti samlili di depan papa. Ngomongin yang enggak-enggak. Aku takut nanti kamu bakal susah di perusahaan. Aku tahu. Tapi dia sedang dalam kondisi yang sangat spesial sekarang. Aku tidak bisa memecatnya untuk sementara waktu. Spesial? Siapa sebenarnya orang itu? Bahkan Jianyu tidak bisa memecatnya. Jianyu biasanya tidak berinteraksi dengan orang dari departemen lain di perusahaan. Apakah dia orang dari proyek Tiandu? Karyawan paling spesial di proyek Tiandu itu. Cheng Lingyun. Benar, sikap Jianyu padanya hari ini sepertinya juga berbeda. Cheng Lingyun bilang dia dari keluarga single parent. Hanya punya seorang ibu. Pasti tidak salah. Jianyu, dengarkan aku. Kamu adalah putra tertua grup Dingfeng. Grup Dingfeng kedepannya masih bergantung padamu untuk mengendalikannya. Tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Aku merasa dalam beberapa hal, kamu harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Kamu mengerti apa yang kukatakan? Xiaolan, kamu harus menjagakan rahasia ini untukku. Adik perempuan yang disebut-sebut itu. Aku pasti akan membuatnya pergi dari Dingfeng. Aku tidak setuju. Berdasarkan apa? Apakah hukum perburuhan memberimu hak untuk tidak menyetujui? Jika karena kejadian pagi ini. Baiklah, aku akui aku salah. Maaf. Iya dan tidak. Aku tidak tahan denganmu, sikapmu yang sombong terhadap orang. Kalian kurang memiliki rasa hormat yang paling dasar terhadap pekerja biasa. Mengerti? Maaf. Kamu ngapain sih? Apa kamu tidak punya moral sama sekali? Sebenarnya jika kamu ingin mengundurkan diri, aku benar-benar tidak bisa menghentikanmu. Tapi aku harap kamu mengerti, aku selalu berusaha membantumu. Membantu aku? Matahari terbit dari barat kali. Sebagai seseorang yang sangat mungkin menjadi mantan atasamu, bolehkah aku bertanya? Setelah mengundurkan diri, apa rencanamu? Bebas, yang penting aku sangat yakin bisa mendapatkan pekerjaan berikutnya. Percaya diri itu bagus, tapi jangan lupa dalam kontrak kita ada klausa larangan bersaing. Tentu saja aku tahu. Tenang saja, selama masa kontrak. Aku sama sekali tidak akan bekerja di bidang properti. Ini belum cukup. Kalau aku tidak salah ingat, waktu itu pihak yang kamu tanda tangani kontraknya harusnya adalah grup Dingfeng. Jadi pekerjaan yang kamu dibatasi itu termasuk semua industri yang dilibatkan oleh Dingfeng. Kamu tidak boleh ikut serta. Contohnya seperti properti, kuliner, pakaian, telekomunikasi. Sekitar 33 industri yang tidak bisa kamu pilih. Bukan berarti kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya industri pemakaman. Sepertinya kami belum masuk ke sana. Kamu, ini jebakan kontrak. Kalau kita bisa menggunakan jebakan kontrak untuk mengikat seorang asisten hukum, menurutmu aku senang atau sedih? Ini pemberitahuan untukmu, lihatlah. Apa ini? Ambil dan lihat. Kenaikan gaji? Lupakan saja. Kalian ini memukul lalu memberi permen, ya? Kamu juga bisa berpikir seperti itu. Tapi aku segera akan ke departemen personalia. Kamu pikirkan baik-baik bagaimana memutuskan. Aku juga bisa memberimu jaminan. Kalau kamu bisa menyelesaikan proyek Tiandu, aku bisa membatalkan perjanjian pembatasan persainganmu. Bahkan bisa menuliskan surat rekomendasi pekerjaan untukmu. Surat rekomendasi pekerjaan tidak usah, aku takut malah membawa dampak negatif untuk pekerjaan berikutnya. Ini benar.
Bos selesai. Ada perlu dengan aku? Aku cuma bikin sedikit makanan. Lingyun lupa bawa. Jadi aku antar ke sini. Ketemu orang lain tidak? Tidak. Kamu pulang saja, aku masih ada urusan. Bos selesai. Ini semua masakan rumahan bikinku, coba cicip. Di restoran juga tidak bisa dapat yang seperti ini. Tidak usah. Ini. Bos selesai. Coba cicip, bawa ke atas. Aku tidak mau makan. Kamu tidak bosan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti aku yang bersihkan, atau lain kali aku ganti menunya. Aku tidak mau makan. Masih ada lagi. Jangan cari aku lagi setelah ini. Aku cuma mau kasih kamu makanan. Kasih makanan. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kasih aku alasan. Lingyun. Lingyun bilang kamu dari kecil nggak punya ibu. Jadi dia pikir, Pikir apa? Pikir aku kasihan? Aku kasih tahu kamu. Aku punya ibu. Ibu yang nggak mau aku. bukan. Ibumu nggak mau kamu. Benarkah? Iya. 20 tahun. Sekarang kamu baru kasih aku makanan. 20 tahun sebelumnya. Kamu ngapain aja? Kamu sudah tahu semuanya. Aku tahu. Aku juga lihat ibu yang selalu aku rindukan. Jadi sama cowok lain. Bahkan punya adik buat aku. Ini alasan kamu ninggalin aku? Alasan buat bikin aku menderita 20 tahun? Bukan, kamu salah paham. Aku selalu nyari kamu. Aku selalu pikir kamu hidup enak. Jangan nangis di depan aku. Air mataku. Nggak kalah sama kamu. 20 tahun. Aku nggak punya ibu. Beberapa 20 tahun ke depan. Aku juga nggak akan punya ibu. Aku anak sulung si Xiaohan. Penerus Dingfeng. Orang lain nggak ada hubungannya sama aku. Dan satu lagi. Kamu harus janji sama aku satu hal. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku janji apa aja. Setelah ini, jangan cari aku lagi. Apa? Kamu ulangi lagi. Aku tahu kamu akan menolak, tapi aku sudah memutuskan. Pagi tadi dia datang bilang mau mengundurkan diri. Aku tidak setuju. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu bilang mau memecat dia? Pagi tadi. Dia bilang alasannya apa?
Dia tidak bilang, sebenarnya ada apa? Aku belum bisa bilang sekarang, tapi percayalah padaku. Aku punya alasan sendiri. Aku harap kamu bisa ubah pikiran. Ada APA? Kamu benar-benar suka dia ya? Bukan, proyek Yandu sampai sekarang. Berapa banyak usaha yang dia berikan, semua orang bisa lihat. Sekarang kamu bilang mau memecat dia. Bahkan kalau aku setuju, susah meyakinkan orang lain. Intinya kamu tidak setuju ya? Ize, kamu benar-benar mau bertindak emosional? Kamu selalu menghargai usahanya, juga kemampuannya. Sekarang tanpa alasan kamu mau memecat dia. Baik, Kamu bilang, siapa yang sebenarnya bertindak emosional? tidak setuju ya? Kasih aku waktu 2 minggu. Aku akan cari tempat baru buat dia. Oak, Ayo, duduk. Kamu ngapain? Duduk. Kamu kerja saja di sini. Ini kan kantormu. Masa aku? Semua data yang dibutuhkan proyek Tiandu ada di sini. Jadi aku sekarang pergi dulu. Semua urusan proyek Tiandu ini, kamu yang selesaikan. Kerjakan. Yize, kita kan teman lama. Tidak usah terlalu formal. Apa hubunganmu dengan gadis ini sebenarnya? Hubungan atasan bawahan. Kalau jawabannya cuma begitu kurang asik. Cuma kasih CV fresh graduate. Kamu meremehkan aku atau meremehkan dirimu sendiri? Dia benar-benar berbakat. Kalau berbakat kenapa tidak kamu pakai sendiri? Masih tidak jujur. Kalau gadis ini adik iparmu, datang ke perusahaanku. Kasih posisi wakil direktur juga tidak masalah. Tapi, baru bicara saja, sudah minta diperlakukan istimewa. Setidaknya kasih tahu alasannya, biar aku bisa atur. Kalau aku bisa menahannya, buat apa aku kasih ke kamu? Jujur, situasinya agak rumit. Tenang, aku jamin dia benar-benar tidak masalah. Oke, kalau kamu bilang begitu, aku juga nggak perlu banyak tanya. Kapan-kapan kita janjian ketemu, kalau dia benar-benar berbakat. Aku pasti akan memanfaatkannya. Oke, terima kasih. Ayo. Kamu bikin aku kaget. Tahu nggak sih orang bisa mati karena kaget? Apalagi kamu. Apa maksudnya apalagi aku? Lihat kamu, sudah larut malam belum pulang juga. Orang bisa mengira perusahaan Dingfeng ini mengeksploitasi karyawan. Bukankah begitu? Dingfeng tentu tidak mengeksploitasi karyawan, tapi kamu iya. Aku buru-buru menyelesaikan proyek Tiandu. Aku bisa kabur dari neraka ini. Aku periksa apa yang kamu lakukan. Duduk yang benar. Apa-apaan ini? Apa maksudmu apa-apaan? Lihat. Tunjukkan padaku. Lihat. Mulai dari yang paling awal. Yang paling awal? Buat apa aku menghindarinya? Iya, lihat, yang paling awal kan? Lihat nggak yang lantai 5 itu? Apa itu? Itu dia.
Belakang, belakang, mundur sedikit. Sudah cukup? Ngapain lihat aku? Katanya pria yang serius bekerja itu paling menarik. Gak nyangka kalimat itu bisa dipakai buat kamu. Ini pujian buat aku. Atau? Ngapain kamu ambil gelas aku? Bahkan minum airnya sampai habis. Gak bisa ambil sendiri? Besar banget masalahnya, aku ambilin aja. Gak usah. Sudah larut, aku harus pulang. Nanti gak ada angkot. Aku antar. Aku gak mau diantar. Anggap saja. Aku minum airmu, sekarang aku ganti, sudah adil. Boleh kan? Kamu ini kok aneh banget sih? Gak bisa santai aja? Langsung bilang aja. Aku tidak tega membiarkan seorang gadis pulang sendirian di malam hari. Apa susahnya sih? Ribet banget. Aku antar kamu. Ayo. Serius amat sih? Udah jam berapa masih kerja? Udah deh, jangan ganggu. Besok ini harus dikumpulkan. Kukira ada yang sama kayak aku. Jadi pengangguran. Sengaja beli banyak makanan enak buat rayain. Tapi dia udah naik jabatan dan gajinya. Melesat di jalan suksesnya si cantik kaya. Ya Tuhan, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Nggak tahu siapa yang teriak-teriak mau renovasi bar. Sekarang kita nggak punya tempat nongkrong. Kamu cuma pegawai kecil, ngurusin urusan bos besar mulu. Posisi bos besar nggak cuma modal ngurusin aja loh. Harus turun tangan langsung. Ngomong apa sih? Jangan asal ngomong. Kenapa? Aku salah ngomong? Aku cuma mau bantu bar dapat untung lebih. Biar gaji kalian bisa naik. Kamu beneran mau lanjut kerja di Dingfeng? Mereka emang keras padaku. Tapi setelah dipikir, emang aku yang kurang baik. Walau baru beberapa bulan di Dingfeng, aku merasa banyak berkembang. Menyelesaikan satu proyek tuh nggak selalu buruk. Paling nggak sangat membantu perkembangan hidupku. Aku juga berpikir begitu. Setidaknya sekarang kamu lebih matang. Nggak sembrono kayak dulu. Siapa yang sembrono? Berani-beraninya mengejek aku ya? Kamu mau apa? Awas aku hukum kamu. Masuk. Boss Chu. Ayah. Terima kasih. Ayah, kenapa datang? Bawain makanan buat kamu. Lembur sampai larut begini. Pasti bilang makan malam kan? Apa sih? Lihat, semua makanan favoritmu. Wangi banget sini. Terima kasih ayah. Tapi lain kali jangan repot-repot datang jauh-jauh ya. Kalau kamu sudah menikah, ayah tidak akan merepotkanmu lagi. Kalau begitu, ayah harus menunggu lebih lama lagi. Berapa lama lagi?
Hang Hang. Masalah pernikahanmu ini. Ayah masih harus mengingatkanmu. Ayah, aku sudah dewasa. Jangan khawatirkan aku. Tidak boleh khawatir. Aku bilang padamu. Setiap hari hanya ikut-ikutan orang lain. Bantu ini itu. Kamu harus bilang padanya. Kalau tidak bilang, bagaimana dia bisa tahu? Ayah tidak tahu situasinya. Ayah tahu kamu punya kekhawatiran. Tapi kamu juga sudah tidak muda lagi. Di usiamu ini, ayah sudah punya kamu. Ini karena ibumu meninggal terlalu cepat. Ayah, jangan bahas masa lalu. Aku akan berusaha baik. Berusaha. Kamu ku membohongiku lagi. Kasih waktu. Ayah, ini bukan urusanku sendiri. Aku janji juga tidak ada gunanya. Janji dulu. Lalu berusaha. Baiklah, aku akan berusaha, oke? Aku tahu ayah datang larut malam bawa makanan, pasti ada maunya. Kamu jengkel padaku? Mana Bernie? NAK. Berusaha. Pamanku menyuruhku yang berusaha apa? Menjejar Cheng Lingyun? Sudah, aku ingat semuanya. Tenang saja, oke? Kalau tidak Jelong, kamu ingat? Ting Ting, kamu juga di sini. Tapi aku harus pulang sekarang. Kamu pulang? Tidak duduk lagi? Sudahlah, sudah leret. Kamu harus ingat. Kalau mau resign, telepon aku dulu. Ingat. Sudah, pulang. Sampai jumpa, Tante. Dadah. Hei tai. Dadah. Ibu. Hari ini pamanku yang menjemputmu, kan? Kalian ngobrol apa sih sore tadi? Cuma ngobrol biasa. Ngomong-ngomong, aku baru dengar dari Ting Ting. Soal resign, kamu mau resign? Awalnya mau, tapi tidak jadi. Kamu tidak boleh resign. Tidak jadi, sekarang gimana? Ada sedikit masalah. Tapi setelah dipikir-pikir, aku memang agak impulsif. Sekarang tidak hanya tidak jadi pergi, malah dapat kenaikan gaji. Bu, nanti kalau gajian, aku ajak ibu beli baju baru. Ibu tidak butuh apa-apa, simpan saja uangnya untuk dirimu. Justru ibu. Ibu harap kamu bisa mengiyakan satu permintaan ibu. Apa itu? Katakan saja. Di zaman sekarang ini, mencari pekerjaan yang stabil itu tidak mudah. Apalagi kamu ini perempuan, jadi ibu harap kamu tetap bekerja di Dingfeng. Tetap di Dingfeng? Aku ingat dulu ibu bilang, jangan kerja di Dingfeng. Katanya perusahaan besar seperti Dingfeng itu rumit dan sebagainya. Kenapa sekarang malah menyuruhku tetap di Dingfeng? Waktu itu ibu belum paham situasinya. Dan ibu rasa sekarang kamu sudah dewasa. Atasanmu juga terlihat baik. Tentu saja pandangan ibu harus berubah. Siapa bilang baik? Dua-duanya menyebalkan. Lingyun, kamu tidak boleh teras bersidagang dengan mereka. Terutama bos si. Menurut ibu, meskipun dia anak yang tidak punya ibu, tapi dia terlihat seperti anak yang baik. Kamu harus bekerja keras dan membantunya dengan baik. Ini pekerjaanku, tentu aku akan berusaha. Tapi sama sekali bukan untuk membantunya. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Dan untuk membelikan kita rumah besar, biar ibu hidup enak. Dasar kamu, ibu hanya khawatir kamu terlalu capek. Tidak capek.
Ayo naik. Kenapa? Makan bersama. Tidak usah. Baiklah, aku minta maaf. Kamu tidak salah. Kenapa minta maaf? Sikapku sebelumnya kurang baik. Aku ingin minta maaf dan mentraktirmu makan. Cukup? Aku harus pikir-pikir dulu. Banyak yang mau mengajakku makan. Tidak. Baiklah, tapi harus makan yang enak. Ini apa? Ini beberapa perusahaan besar. Cepat lihat. Apa yang Ding Feng bisa berikan, mereka pasti bisa. Maksudmu apa? Bukannya kamu bilang mau resign? Aku sudah menanyakan untukmu. Kalau ada yang kamu suka setelah melihat semuanya, aku akan atur wawancara untukmu. Bukankah kita sudah sepakat setelah proyek Tiandu selesai? Aku sudah pikirkan matang-matang, kamu tidak cocok tinggal di Ding Feng. Lagi pula, bukankah kamu ingin mengundurkan diri? Aku sudah putuskan. Aku setuju, aku menyetujuinya. Jadi cepat lihat dan beritahu aku setelah selesai. Aku akan bantu atur untukmu, letakkan itu dan cepat pilih. Yang ini bagus. Ini pasti akal-akalan. Kalau mau memecatku, ngapain diajak makan? Lagi pula dicarikan pekerjaan baru, ini bukan gayanya. Oh iya, pasti dia mau mengujiku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bukankah kamu seharusnya serius memikirkannya? Kok malah semakin senang makannya? Aku tidak mau pergi, aku tetap di Ding Feng. Bukankah kamu sendiri yang mau resign? Sekarang aku sudah setuju, aku menyetujuinya. Lagi pula, perjanjian non-kompetisi sudah aku batalkan. Kamu masih mau apa lagi? Situasinya sudah berbeda sekarang. Aku tiba-tiba merasa, aku tetap di Ding Feng untuk mengerjakan proyek Tiandu ini. Akan sangat membantu perkembangan hidupku. Jadi aku putuskan untuk menyelesaikannya. Tentu saja, kamu juga bisa memecatku paksa. Wanita memang suka gonta-ganti pendapat. Pria tidak begitu? Tentu saja tidak. Halo. Kamu di mana? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Urusanmu apa? Temanku mencari, aku harus pergi sebentar. Kamu masih ada urusan? Urusan resign cepat selesaikan. Sudah kubilang, tenang saja. Proyek Tiandu pasti akan kuselesaikan dengan baik. Sudah, aku harus pergi. Terima kasih untuk jamuannya. Dadah. Ngapain lihat aku? Aku berpikir, terakhir kali kita jalan-jalan setelah makan. Kapan ya? Aku hampir lupa. Kamu menyalahkanku? Tidak, mana mungkin aku menyalahkanmu. Seperti ini jalan-jalan, merasakan angin. Lumayan nyaman. Kalau gitu nanti aku sering-sering nemenin kamu jalan. Mau pergi kemana aja boleh. Dalam negeri atau luar negeri. Aku temenin. Ngomong-ngomong malah melebar. Bahas adik kamu itu deh. Gimana kabarnya? Jangan dibahas deh, kalau bukan karena Yize nahan aku. Minta waktu 15 hari, aku udah. Udah hampir waktunya tuh. Aku penasaran Yize mau kasih jawaban apa. Jianyu, jangan sampai karena ini. Kamu ribut sama Yize, kalian kan teman baik. Aku tahu tapi... Kita semua tahu. Yize itu orangnya dingin di luar tapi hangat di dalam. Sebenarnya hatinya lembut. Ada hal-hal yang susah juga buat dia. Daripada kalian berdua sailing gambak, mending kamu yang ambil keputusan. Aku yang ambil keputusan? Iya, kenapa kamu nggak bisa? Kamu kan calon penerus grup Ding Feng. Kalau mau pecat orang, nggak perlu izin siapa-siapa.
Lakukan aja, urusan beres. Aku yakin Yize nggak akan mempermasalahkan. Berkas aku mana? Barang-barang aku? Kamu? Halo, aku dari divisi hukum yang ditransfer. Asisten khusus proyek Tiandu. Nama aku Xiaoli. Kamu? Kamu asisten khusus? Iya, pagi dapat notifikasi harus langsung ke sini. Kamu ngapain? Aku yang mau tanya kamu ngapain? Kalau nggak ada urusan, keluar. Kalau ada, cepat bilang. Meja kerjaku yang kamu suruh bersihin ya? Asisten hukum baru ini kamu yang panggil ya? Apa sih yang kamu omongin? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku nggak ngerti. Dulu aku mau resign nggak boleh. Sekarang main belakang. Maksud kamu apa? Jadi makan malam kemarin itu makan siasat ya? Aku nggak ngerti maksud kamu. Seriusan nih? Beneran nggak ngerti kamu ngomong apa? Bisa nggak kamu ulangi pelan-pelan? Kamu nggak tahu? Apa yang harus aku tahu? Meja kerjaku dibersihkan orang. Asisten hukum baru akan menggantikan pekerjaanku. Sekarang tidak ada pekerjaan, kamu masih pura-pura tidak tahu. Baik, aku segera pergi. Berhenti. Aku benar-benar tidak tahu, begini saja. Kamu pulang saja hari ini, istirahat yang baik. Aku akan menyelidiki apa yang terjadi, lalu memberitahumu. Kamu benar-benar tidak tahu? Kalau aku tahu, buat apa aku di sini? Bicara omong kosong begitu banyak. Aku percaya kamu sekali ini. Jianyu, kamu di kantor ya? Jadi semua ini adalah ulahmu? Xiao Sang, orang itu sudah aku amati. Masuk grup setengah tahun lalu, menurutku bisa dipercaya. Aku tidak membicarakan masalah itu. Yang aku bicarakan adalah masalah Ling Yun. Ling Yun, Ling Yun, Ling Yun. Sekarang mulutmu tidak berhenti menyebut Ling Yun. Aku ingin bertanya, mana yang lebih penting, Ling Yun? Atau aku, saudaramu ini? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu terus menyasarinya. Apa alasan sebenarnya? Sudah aku katakan padamu. Aku punya alasan sendiri. Aku harus tahu sekarang. Kalau kamu tidak bicara, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kamu ingin tahu ya? Baik, aku beritahu. Cheng Ling Yun adalah adik kandungku. Apa katamu? Dia adik kandungmu? Dia adalah anak yang dilahirkan ibuku yang meninggalkanku lebih dari 20 tahun. Dengan orang lain. Adik Sibu lain ayah. Apa semua yang kamu katakan ini benar? Jadi kamu berarti sekarang